Hai guys, ketemu lagi dengan aku Yinda Adi. Udah lama banget aku pengen curcol dan aku pengen berbagi pengalaman aku nih waktu terpapar COVID-19 ya. Jadi 2 minggu yang lalu sih aku kena. Jadi pertamanya yang awalnya aku rasain tuh menggigil kayak sakit masuk angin kali ya gitu. Jadi habis mandi tuh aku merasa menggigil dan sehari kemudian aku nggak masuk. Nah, pengalaman yang aku rasain tuh waktu aku berusaha untuk cari pertolongan, waktu itu ternyata rumah sakit tuh kayak penuh, semua semua apa medis ya, semua pegawai medis tuh semuanya pada sibuk semua gitu, dan aku nggak harus sampein di sini sih gitu. Aku datang ke sebuah rumah sakit swasta dan di situ aku tuh ditolak. Aku bahkan disaranin untuk pergi ke rumah sakit yang lain, which is aku tuh nggak pernah mengalami itu di rumah sakit itu sebelumnya gitu. Aku rada kaget juga dan kayak shock juga gitu karena aku ada asuransi gitu, dan aku juga siap seandainya aku nggak di cover asuransi, aku siap untuk bayar sendiri, dan aku tuh bisa yang dalam tanda kutip kayak diusir gitu. Dan dia bilang sebaiknya ibu ke tempat yang lain aja. Oke gitu, dan akhirnya karena aku diusir waktu itu, aku membatalkan untuk periksa PCR, dan akhirnya aku periksa di hari berikutnya di rumah sakit yang lain. Ya, pengalaman aku dengan terpapar COVID kemarin ini tuh bener-bener yang pengalaman yang luar biasa banget sih buat aku gitu, untuk melihat kondisi ya secara langsung yang terjadi di sekitar kita ya, mungkin bisa dibilang. Jadi banyak orang tuh yang sakit kena gitu kayaknya, dan rumah sakit tuh bener-bener sibuk. uh, Medis tuh bener-bener kayaknya mungkin mereka juga kerja keras juga ya. Aku bisa ngelihat mereka-mereka yang melayani masyarakat gitu, do their best ya. Dan bener-bener yang setiap orang tuh kayak apa ya, berpacu dengan waktu gitu. Nah, ketika kita tuh terpapar dan kita datang ke tempat rumah sakit gitu ya, sebuah rumah sakit atau klinik atau apapun, dan dilihatnya kita tuh nggak anfal gitu ya teman-teman, itu tuh kayak maaf kata kasar-kasar gitu ya. Aku ngelihatnya kayak ya udah deh, lu urus aja badan lu sendiri gitu. Jadi mereka cuma kayak periksa, kasih obat dan sebagainya, dan ya udah gitu. Padahal buat aku sendiri waktu itu ngerasainnya kayak gila, antara apa ya, mungkin aku lebay bilangnya, tapi kayak antara hidup dan mati juga, karena apa yang ngerasa udah mau pingsan tapi aku harus bertahan karena nggak bisa ada yang bantuin aku waktu itu. Serumah aku kena semua gitu, anak-anak aku juga kena semua gitu, jadi saya harus taking care waktu itu. Anak-anak aku periksa juga tapi aku harus setelah itu, karena kebetulan rumah sakitnya dekat dengan tempat tinggal aku, jadi setelah PCR aku harus bawa anak-anakku pulang dulu, supaya mereka bisa istirahat, dan aku harus balik lagi gitu. Aku harus balik lagi untuk ngambil hasil waktu itu ronsen, ambil darah sama PCR juga, ambil obat gitu. Nah, jadi waktu itu wah pokoknya gila banget lah situasinya. Jadi aku sih berdoa ya gitu, teman-teman jangan sampai ngalamin apa yang aku alamin. Tapi di waktu yang bersamaan keluarga aku juga kena gitu. Jadi banyak orang tuh di keluarga aku kena. Jadi kita di grup keluarga tuh memang ada berbagi informasi juga gitu. Jadi buat teman-teman yang kena juga sebenarnya bisa konsultasi melalui Halodoc misalnya contohnya, dan minta rekomendasi obat-obat yang dibutuhkan. Itu yang aku lakukan gitu. Jadi kita beli sendiri. Aku sih waktu kemarin memang dapat dari rumah sakit, tapi setelah itu tuh aku kayak beli vitamin dan sebagainya tuh sendiri gitu ya, sendiri dengan banyak masukan, banyak input gitu dari teman-teman yang lain gitu.
Nah, situasinya seperti itu gitu, dan ketika aku sakit tuh kayak aku juga banyak dengar orang yang kena sakit, keluargaku yang jauh di Jawa Timur juga ada yang kena gitu. Jadi kayak it's just really apa ya, sad situation. Terus kayak secara emosi tuh kayak bener-bener terkuras banget gitu, capek banget gitu ngedenger ya teman-teman ada yang kena, saudara ada yang kena, belum lagi yang dengar kabar yang temennya meninggal gitu dan sebagainya gitu kayak. Dan yang mengerikan lagi juga adalah tempat tinggalku tuh kan deket banget sama rumah sakit ya teman-teman. Itu kayak dari pagi subuh ke subuh lagi gitu, itu selalu aku dengar suara ambulans gitu. Jadi aku dulu berpikirnya kayak sehari tuh bisa 10-15, ternyata one day aku bener-bener hitung dan itu tuh bisa kayak 30 tuh bolak-balik setiap harinya loh gitu. Dan itu nggak kenal waktu, tengah malam, subuh, itu tuh bisa bunyi gitu. Dan aku tuh sampai ada satu waktu hari yang bener-bener kayak stressful gitu, telinga aku kayak oh my god, bisa nggak sih aku berhenti mendengarkan suara itu gitu. Sampai seperti itu ya situasinya gitu. Jadi buat teman-teman aku tuh sangat support untuk kalian juga tetap terus jaga kesehatan, prokes tetap mungkin ditingkatkan gitu, karena ternyata bukannya gimana ya gitu, mereka yang terkena dan terpapar tuh seringkali juga bukan mereka yang nggak peduli dengan kondisi kesehatan gitu, tapi mereka juga pakai masker gitu. Mereka sering cuci tangan, mereka bawa desinfektan kemana-mana gitu. Mereka masuk ke rumah kayak seperti di rumahku ya, itu ada prosedur kita kalau masuk ke rumah itu kita didesinfektan dulu gitu sama orang di dalam tuh. Kita dari bawah sampai dari atas sampai bawah tuh kita didesinfektan dulu gitu. Tapi ya kena juga gitu, dan aku juga udah divaksin gitu. Jadi ya memang situasinya kita harus berdamai dengan virus ini gitu ya, dan karena virus ini makin merajalela dan dimana-mana. Aku sih berdoanya semua teman-teman Tuhan lindungin, Tuhan jagai gitu ya, termasuk keluarga kita semua gitu ya. Dan kita harus ya semangat untuk keep fighting dengan situasi dan kondisi saat ini. Kalau masih harus bertahan untuk nggak kemana-mana dan mengurangi kegiatan di luar rumah, just do it gitu ya, nggak apa-apa. Sekarang saya punya new normal juga, kayak gini saya tetap pakai juga walaupun di rumah gitu ya, untuk menjaga diri saya dan menjaga orang lain gitu, anak saya gitu. Jadi sesuatu hal yang nggak enak mungkin, tapi we have to do it gitu, now we have to do it gitu. Kayak aku kemarin isoman gitu ya, tiap hari aku berjemur gitu. Banyak hal yang aku pelajari selama aku terpapar, dan aku ketemu sama orang-orang dan teman-teman baru gitu. Dan apa ya, yang heartbreakingnya tuh aku ngelihat orang-orang yang menurut aku tuh kayak luar biasa banget gitu. Karena contohnya salah satunya temen aku berjemur itu, aku ketemu seorang ibu yang baru kehilangan anaknya. Berat ya. Jadi anak itu ngelahirin anak pertama gitu, dan jadi ibunya di mana anaknya ini tidak bisa bertahan gitu. Tidak bisa bertahan karena dia katanya sih ada kelainan jantung or something. Yang jelas cucunya masih di rumah sakit, masih dirawat, dan dia tuh baru kehilangan anaknya gitu kayak last week gitu. Dan dia tuh ngobrol sama aku ketika dia berjemur juga gitu. Bisa membayangkan gitu ya. Jadi dibalik hal-hal yang mungkin kita pikir kayak waduh aku kemalangan gitu ya, aku sakit, ternyata banyak orang juga yang berjuang gitu, berjuang dengan situasi dan kondisi mereka masing-masing gitu. Dan ya aku cuma bisa kasih support, kasih semangat buat teman-teman yang mungkin saat ini sedang isoman juga gitu, menghadapi sakit COVID. Semangat gitu. Aku yakin teman-teman bisa ngelewatin ini. Aku yakin teman-teman bisa sembuh kayak aku juga gitu ya.
dan ikutin protokol, jangan lupa makan, minum vitamin, berjemur, dan tetap gerak gitu ya. Kita semua pasti bisa melewati ini dengan baik. Dan satu lagi sih, aku pengen kasih tips juga buat temen yang ada masalah dengan GERD, lambung, atau sakit pencernaan. Hati-hati, taking care, karena obat COVID itu keras banget untuk lambung kamu. Nah, coba kasih treatment yang lebih baik ke lambung ya. Jadi minum madu sama VCO itu bantu banget buat aku, itu bantu banget gitu. Jadi pasti teman-teman bisa. Oke, kita akan ketemu lagi di video yang lain untuk saling berbagi dan saling sharing. Oke, sehat semua, God bless, bye.